ketika kita ke Masjid Quba. Dan Rasulullah menegaskan siapa yang keluar dari Madinah dalam keadaan berwudu, kemudian menuju ke Masjid Quba, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba, tahiyatul masjid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang umroh. Masya Allah. Tetapi ini ibadah, jadi tidak boleh kita menggunakan logika kalau 2 rakaat 1 kali umroh, 4 rakaat 2 kali umroh. Tidak begitu. Kalau ibadah itu ya harus contohnya begitu, ya kita ikut seperti itu. Insya Allah kita akan menuju ke Masjid Quba dan kemudian kita akan melaksanakan salat. Dan kita tahu bahwa Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ikhwan fillah, Madinah sebelum Islam bernama Yasrib. Di kota yang bernama Yasrib itu dihuni oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian datang 2 kabilah besar dari Yaman, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj datang dari Yaman karena mereka sudah lelah berperang lebih dari 400 tahun. Dengan harapan sampai di kota Yasrib mereka bisa berdamai, bisa bersahabat, bisa bersaudara. Tapi ternyata ketika sampai di Madinah, kembali mereka berperang lebih dari 100 tahun. Berarti Aus dan Khazraj berperang lebih dari 500 tahun. Kenapa Aus dan Khazraj di Madinah kembali berperang? Karena konflik antara Aus dan Khazraj dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Sebab dengan adanya konflik itu, orang Yahudi punya peluang untuk jualan senjata dan menjadi penasehat militer. Dan itulah yang menjadi watak dan karakter dasar daripada orang-orang Yahudi. Bahwa Yahudi Nasrani tidak cinta damai, tidak cinta persaudaraan, cintanya konflik, cintanya peperangan, karena adanya perang adalah peluang bagi mereka untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan berupa jualan senjata dan menjadi penasehat militer. Sama ketika Saudi dengan Qatar konflik, Pangeran Saudi Arabia berangkat ke Amerika belanja senjata 10 miliar dolar untuk menjaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2 minggu setelah itu Amerika jualan senjata juga ke Qatar. Ini adalah kelihatan bahwa mereka memang hidupnya dari adanya konflik. Tetapi peperangan pada saat itu, kalau sudah masuk bulan yang diharamkan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka bagaimanapun berkecamuknya perang harus dihentikan. Dan ketika datang bulan itu, Aus dan Khazraj berhenti berperang. Lantas pentolan-pentolan Aus dan Khazraj pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji menurut syariat pada waktu itu. Sesampainya di Mekah, mereka didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW, didakwahi, dan kemudian pentolan-pentolan Aus dan Khazraj masuk Islam. Ketika mereka kembali ke Madinah, maka mereka mengajak seluruh anggotanya untuk masuk Islam. Dan setelah Aus dan Khazraj semuanya masuk Islam, mereka bersaudara seperti tidak pernah mereka berperang. Padahal mereka berperang lebih dari 500 tahun. Ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini juga sekaligus penegasan bagi kita bahwa Islam itu cinta damai, bahwa Islam itu cinta persaudaraan, bahwa Islam itu cinta ketenangan dan ketertiban, bukan seperti yang dituduhkan. Sekarang merekalah yang sebenarnya cinta peperangan,
cinta konflik dan yang semacamnya, tapi sering diarahkan dan dituduhkan kepada umat Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus mampu menunjukkan kepada mereka bahwa Islam cinta damai, bahwa Islam cinta persaudaraan, bahwa Islam cinta ketenangan, dan cinta-cinta yang lain yang tentu memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Lantas Rasulullah Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair untuk menjadi guru mengajar kaum Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam itu. Tetapi dakwahnya itu kemudian menyebabkan banyak juga orang-orang yang masuk Islam, sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani merasa resah dengan banyaknya orang yang masuk Islam itu. Maka keresahan itu diwujudkan mereka berupaya untuk mengusir Mus'ab bin Umair. Di depan kita sudah terlihat ada 4 menara. Ini adalah yang disebut dengan Masjid Quba. Tentu masjid ketika dibangun oleh Rasulullah hanya dari daun korma dan pelepah korma, tidak semegah yang ada sekarang ini. Tapi sekarang ini begitu megah dan terus dipermegah setiap kesempatan, karena memang ada aturan yang tidak tertulis bahwa setiap raja harus memperbaiki, harus ada sesuatu yang ditinggalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan juga Qiblatain. Nanti kita akan lewati Masjid Qiblatain. Ini yang disebut dengan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Karena Rasulullah begitu sampai ke suatu tempat, yang paling pertama dibangun adalah masjid. Dan bahkan kuburan Rasulullah yang antum sudah menziarahinya itu hanya merupakan emperan dari masjid. Jadi rumah Rasulullah itu hanya merupakan emperan dari masjid. Sementara rumah kita sekarang ini kebanyakannya masjid itu hanya emperan dari rumah kita. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Karena memang kita lebih cinta dunianya daripada yang lainnya. Ini nanti untuk wanita dari belakang sini tempat salatnya, karena di Madinah ini salatnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Di Mekah sedang ada upaya untuk memisah seperti itu, tetapi masih dalam proses karena memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena berkait dengan orang yang tawaf dan lain sebagainya.